Hai. Halo. Halo, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu nih dari aku deh ya, dari perkenalannya. Perkenalkan, nama aku Muhammad Tifni. Aku dari mahasiswa Psikologi Islam Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin. Silahkan selanjutnya, Kak. Nah, kalau aku Yolalita Desiana, juga dari jurusan Psikologi Islam, Fakultas Usuluddin dan Humaniora, UIN Antasari Banjarmasin. Kalau aku, Diki Kurniawan Caniago, dari jurusan Psikologi Islam, Fakultas Usuluddin dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Oke, terima kasih sudah perkenalan. Gimana nih semuanya? Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Gimana kakak-kakak? Baik ya? Alhamdulillah kabarnya baik. Kalau kalian sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Kak. Alhamdulillah baik dan tetap semangat walaupun saat ini masih masa pandemi ya. Ngomong-ngomong, sekarang kalian sibuk apa nih? Wah, bener banget tuh Kak Diki. Mungkin kita selama pandemi ini masih semuanya serba terbatas ya. Jadi kita harus tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Betul banget tuh kata Kak Diki tadi tuh. Oh iya, kalau aku sih sekarang sibuknya ya gitu-gitu aja ya, sama aja kayak mahasiswa pada umumnya ya, kita kuliah setiap hari terus ngejar deadline sana sini tugas gitu ya, sambil juga kita mungkin ada mengadakan kegiatan-kegiatan yang di luar perkuliahan. Kalau kita bisa membagi waktu itu sangat luar biasa sih. Itu sih kalau itu aku kesibukan. Kalau aku sih kesibukannya hampir sama kayak ini juga. Kuliah, terus sibuk ngejar-ngejar deadline, ya mungkin itu aja. Nah, kalau ngomong-ngomong soal kuliah nih, gimana nih di masa pandemi kuliah kalian? Kalau aku sih Kak, mungkin di awal-awal pandemi, di masa-masa transisi antara kuliah online dan tatap muka ini kerasa berat banget Kak. Apalagi aku kan tipe orang yang kalau belajar itu harus terkondisikan. Kayak kalau belajar itu harus duduk, megang pulpen, dan ada buku catatan gitu loh Kak di hadapan. Dan aku juga Kak tipe orang yang suka nongkrong-nongkrong sama teman gitu Kak kalau sudah selesai kuliahnya. Nah, kan kalau di masa kuliah online gini itu nggak ada gitu Kak. Jadi awal-awal dulu aku cepet banget Kak bosannya, males-males gitu kuliahnya. Waduh, kayaknya nih Diki sama nih kayak aku nih, kayaknya tipe-tipe orang-orang yang lebih mudah itu belajar di kelas, itu belajar dengan teman. Karena kalau misalkan kita nggak ngerti itu suatu materi, kita bisa kan langsung nanya ke teman itu di saat itu juga. Tapi kan kalau kita di rumah itu kayaknya susah itu buat nanya, karena nanti kan terkendala jaringan mungkin, atau mungkin ya lebih ke awal-awal itu sih dia masa pandemi. Waktu diumumin di bulan Maret itu ya, kemarin ya, Maret 2020 diumumin kemarin, sempat ada rasa sedikit senang itu bisa di rumah gitu kuliahnya bisa. Karena kan kalau kita kemarin waktu kuliah offline itu agak ada malas sedikit itu, tapi kalau ada kemarin pengumuman 2 minggu nih, awalnya kan 2 minggu dulu kuliah online, sempat senang tuh. Tapi lama kelamaan nih libur ini sudah mulai kurang ajar nih ya, kurang agak keterlaluan nih kayaknya. Kalau menurut aku sudah terlalu lama nih mungkin, karena kan takutnya semakin lama kita belajar di rumah, bukannya ilmu yang didapat tapi agak sedikit cepat-cepat bosan gitu. Terus lebih ke tingkat semangat belajarnya itu agak lebih menurun sih kalau kesini-sini. Tapi kalau awal-awal, kalau aku justru nggak terlalu bosan, tapi sudah sampai ke hari ini pun kayaknya sudah agak keterlaluan sudah ininya, kuliah online-nya. Aku sendiri kuliah di masa pandemi itu ya terasa berat, karena aku tipe orang yang tidak mudah paham materi yang dijelaskan oleh dosen. Belum lagi terkendala jaringan kan, jadi ya materi perkuliahan itu
tidak benar-benar masuk otak gitu. Ya jadi semangat buat kuliah pun ya agak berkurang. Wah, kayaknya bener banget tuh kata Kak Yola ya, karena selain semangat juga tentunya hal-hal teknis juga menjadi momok ya buat kita sebagai mahasiswa menjalani yang namanya itu kuliah online, karena ini juga merupakan, selama aku bersekolah pun nggak pernah ini melaksanakan kuliah ataupun belajar dari rumah atau belajar online lewat media-media, itu belum pernah. Baru karena ada pandemi ini kita semuanya harus totally berubah dari yang sebelumnya serba offline, bisa sekarang mungkin serba pindah ke online gitu ya. Kalau kalian sendiri gimana sih awal-awal menyambut kuliah offline ini? Apa sih yang kalian persiapkan saat diumumkan bahwa ada kuliah online nih buat kedepannya, dan menjadi sudah terpikir belum bahwa kuliah online ini akan jadi hal yang sangat panjang nih? Kalau kalian sudah terpikir belum sampai situ di awal-awal kemarin? Untuk menyambut kuliah online itu sendiri dari aku pribadi sih tidak ada persiapan apapun ya. Nah kalau kuliah online itu bisa sepanjang ini sama sekali nggak ada kepikiran. Malahan aku mengiranya itu awal semester 6 kita itu kuliahnya udah offline. Ternyata kuliahnya masih online. Kalau persiapan sih kayaknya dari saya pribadi hampir nggak ada, Kak. Bayangan saya dulu cuman kita harus sedia kuota lebih aja gitu, Kak. Ternyata makin kesini makin banyak kendala yang saya temui. Kayak jaringan yang nggak setiap saat berjalan lancar. Malah kadang gitu, Kak, tiba-tiba di tengah kuliah jaringannya hilang gitu. Kan nggak lucu itu, Kak. Nah, dan awal-awal dulu susah sih kalau sudah sesi diskusi gitu, Kak, sama kawan-kawan. Karena saya lebih terbiasa diskusi secara offline gitu, Kak, bukan secara online. Dan kalau ditanya kebayang nggak sih kuliah online akan selama ini, kalau saya jujur nggak pernah kebayang gitu, Kak, akan terasa sangat lama sampai segininya gitu, Kak. Iya sih, sama aku juga awal-awal nggak pernah nyangka gitu sampai selama ini. Terus bisa sampai 1 tahun lebih bahkan, karena awalnya pun aku perkirakan kita kuliah online cuma ya 2 semester gitu mungkin, atau iya sih 2 semester atau kurang lebih 1 tahun gitu kan. Kalau kalender akademik kan nggak nyampe 1 tahun tuh ya, 2 semester. Dan kayaknya ini sudah memasuki semester ke berapa nih kita kuliah online? Sudah semester ke 3 atau ke 4 nih ya kita ya untuk kuliah online. Kalau persiapan pun berhubung ini dadakan ya, aku juga nggak ada persiapan buat ini, persiapan kuliah online ini, karena sudah terbiasa dengan, dan itu sudah kita lakukan sama kurang lebih sampai selama sekolah pun kita nggak ada kuliah online atau kuliah online, belajar online. Kita semuanya di kelas bertemu sama teman-teman gitu kan ya. Karena sejak ada pandemi ini semuanya pun hampir berubah gitu, harus kuliah online, semuanya harus serba diadakan dengan aplikasi. Belum juga benar tuh kata Kak Diki sama Kak Yola tadi, ada kuota yang harus kita siapkan. Terus di dalam kuota itu pun kita lebih nggak pernah nyangka bahwa pasti jaringan itu tidak selalu mulus, tidak selalu bersahabat. Pasti di tengah-tengah kuliah mungkin, atau di tengah-tengah final tes atau ujian tiba-tiba hilang jaringan. Itu kan sama sekali nggak lucu ya, karena ini kuliah bukan sekedar diskusi biasa. Dan aku juga nggak pernah terbiasa, sampai saat ini pun belum terbiasa sih sebenarnya, masih belum bisa full terbiasa untuk diskusi secara online. Karena kalau menurut aku sih kurang efektif gitu ya. Nggak tahu tuh kalau dari teman-teman yang lain. Kalau menurut aku pribadi sih nggak efektif buat diskusi online ini, karena aku lebih suka
lebih suka dan lebih srek itu langsung face to face, berhadapan sama orang gitu untuk diskusi. Makanya kemarin-kemarin kalau misalkan aku ada diskusi atau ada kelompok itu, aku lebih, kalau misalkan ada yang berdekatan rumahnya itu, aku lebih suka datengin rumahnya gitu. Kalau aku sih gitu. Kalau bicara tentang biasa atau nggak biasa sih Kak, menurut saya pribadi kita lebih dituntut untuk bisa membiasakan diri gitu Kak, karena memang sudah keadaan yang menuntut seperti ini. Terus selain dari kendala teknis Kak, jaringan dan kuota itu, kendala apa lagi sih yang kira-kira sering nih kakak temui dalam perkuliahan daring kita? Iya sih, kita harus terbiasa sih ya kalau buat keadaan gini, karena suka tidak suka, mau tidak mau, rela tidak rela, karena ini semua dirasakan oleh hampir semua mahasiswa yang ada saat ini gitu ya. Kalau dari sisi selain teknis, lebih banyak teknis sih sebenarnya kalau masalah kendala. Tapi selain jaringan sama kuota, biasanya aku juga terkendala nih sama, mungkin teman-teman juga sering ngeluh terkait referensi mengenai buat makalah itu, referensinya kan kita juga nggak bisa full gitu, nggak bisa maksimal gitu kan ya. Juga selain referensi, terkait banyak sih sebenarnya kalau kita sebutkan sama panjang, tapi yang paling penting itu sih yang kayak jaringan, kuota, karena juga referensi itu kan paling penting ya dari yang lainnya, karena selain kita nggak bisa ke perpus, dan di internet itu pun banyak yang situs-situsnya harus berbayar, nggak ada yang banyak yang nggak free. Masalahnya di sini kan yang berbayar itu justru adalah materi yang harus kita ambil. Jadi di situ sih lebih sering gimana cara mengakalinya gitu, biar bisa tetap dapat materi yang maksimal dengan tidak mengeluarkan banyak biaya gitu kan. Kalau dari aku sendiri sih hampir sama ya kendalanya dan sama Kak Hifni, yaitu referensi. Karena emang referensi itu susah banget dicari karena terbatas juga. Mungkin kendala lainnya itu ya dari orang tua aku juga. Karena kadang kalau sambil kuliah itu kadang bisa disuruh ini, disuruh itu, padahal kan anaknya lagi kuliah. Mungkin kendalanya itu selain referensi. Iya sih, aku juga merasa apa yang dirasakan oleh Kak Yola, karena setiap dari lagi kuliah pun kadang dipanggil mama gitu kan, disuruh ini, disuruh beli itu, disuruh itu kan, jadi agak keganggu ya. Dari itulah kayaknya ribet gitu kan, untuk kuliah online ini banyak kendalanya. Selain kita ya nggak bisa ketemu doi mungkin ya nggak bisa ketemu doi, ya bagi yang punya itu kan, bagi yang punya aja. Astagfirullahaladzim, aku jadi ngakak. Nah, bener nih Kak. Saya juga ngalamin dulu Kak, waktu awal-awal kan orang tua tuh taunya kita rebahan, main HP, dikira nggak kuliah gitu Kak, ternyata kita kuliah. Nah itu kan sering jadi alasan orang tua untuk nyuruh-nyuruh, mungkin untuk beli ini, beli itu gitu Kak, kalau dari saya. Nah ya kan, jadi posisinya kan kita serba salah nih kan ya, jadi bingung juga mau duluin yang mana, entah kita mau nyelesain kuliah dulu atau kita sambil mungkin bisa gitu kan, kita jadi bingung juga kan, dilema sendiri. Terus by the way, kalau kalian sendiri nih, di awal tadi kan sempat kesinggung nih masalah semangat. Nah pastinya kan beda nih atmosfer yang kalian rasakan ketika kuliah online sama kuliah offline gitu kan ya, kuliah tatap muka. Pasti kan semangatnya pun juga beda. Jadi gimana sih yang kalian rasakan, atau apakah kalian masih bersemangat gitu ketika mendengar bahwa kuliah online ini sampai berkepanjangan gini? Kalau bagi saya Kak, semangat itu sebuah keharusan sih Kak. Karena kan kalau seandainya semangat kita rendah banget, terus
datang beban seperti tugas kuliah yang mungkin kita rasa berat, itu kan mudah banget buat kita down gitu kak. Apalagi kalau sampai jadi beban mental, nah itu kan kedepannya nggak bagus gitu kak. Ada hal-hal yang mungkin terganggu seperti kesehatan fisik mungkin bisa terganggu oleh karena beban yang kita rasakan berat tadi. Oleh karena itu, bagi saya menjaga semangat ini sangat penting gitu kak. Iya sih kak, bener banget tuh, bener banget nih kata Kak Diki ini. Selain semangat ini kan mau tidak mau harus kita munculkan nih dalam diri kita ya, karena ini semua kan biar nilai itu kan kita tetap stabil gitu kan ya, apalagi dengan dituntutnya beberapa tugas mungkin yang deadline-nya sangat-sangat ya cepet gitu ya. Tapi overall sih kalau semangat ini kayaknya harus tetap kita jaga ya sebenarnya, biar nggak terlalu membuat kita stres gitu kan ya, karena tugas-tugas ini kan kita pastinya kalau menurut saya ini kan, kalau menurut aku ini kan lebih jatuhnya kan lebih berat nih kan daripada tugas-tugas yang kita rasakan pada saat kuliah offline gitu. Banget sih kata Kak Ifni tadi, kita emang harus bisa menjaga semangat kita karena perkuliahan online ini tuh lebih berat tugasnya daripada perkuliahan offline gitu loh. Jadi kita harus bisa menjaga semangat kita. Terus gimana nih cara kalian mempertahankan semangat belajar kalian? Karena kan ini kuliahnya udah 1 tahun lebih nih. Nah, gimana sih cara kalian mempertahankan semangat belajar kalian itu? Iya sih, bener banget kata Yola kan. Selain itu kan juga tugas ini merupakan kewajiban buat kita untuk suka tidak suka, walaupun datangnya ini secara berbarengan dan deadline itu hampir beberapa yang ada yang barengan juga dikumpulnya dan ada juga yang berdekatan, itu kan membuat kita juga bingung nih buat ngerjain yang mana dulu gitu kan ya. Tapi kalau aku sih kalau mau bilang buat mempertahankan semangat gitu, kalau dari aku cukup satu sih ya sebenarnya, cukup kita mengingat bahwa kita ini kuliah awalnya niatnya untuk siapa, untuk banggain siapa gitu kan. Kalau aku sendiri kan buat diriku sendiri, selain buat diriku sendiri itu juga buat orang-orang yang merasa bangga nantinya ketika aku lulus. Jadi ketika aku sudah lulus pun orang-orang yang bangga itulah yang akan kupersembahkan kuliah aku ini. Jadi kalau aku gitu sih buat mempertahankannya. Jadi buat kalian yang merasa kuliah ini buat siapa sih, buat kita atau buat orang lain, itu ingat aja gitu kan, supaya semangat itu terus terjaga. Karena semakin kita menjaga semangat itu, terus kita ingat kita kuliah ini untuk membanggakan siapa dan hasilnya tuh untuk siapa, kita juga pasti termotivasi untuk segera segera lulus, dan itu pun akan berpengaruh ke nilai-nilai kita. Kalau semangat kita terus terjaga, motivasinya terus ada, jadi nilai itu kan terus-terusan bagus tuh, tidak ada mata kuliah yang tertinggal. Jadi proses untuk menuju kelulusan pun itu kan menjadi lebih cepat. Kalau aku sih gitu. Gimana nih kalau Diki? Kalau ditanya bagaimana cara menjaga semangat, dari aku pribadi sih yang pertama memperbaiki mindset ya. Kayak aku sering self talk atau ngomong sama diriku sendiri bahwa ini nggak berat kok, kamu bisa kok, nah yang kayak gitu. Sama aku juga sering ingat-ingat kembali apa itu mimpi-mimpiku, harapan-harapanku untuk kuliah, dan apa-apa sih yang mau aku dapat dari kuliah ini sendiri. Nah gitu, kalau hal itu mungkin sudah nggak ngaruh lagi nih, semangatku masih aja down, nah itu aku seringnya mengalihkan ke hobi biasanya. Kayak aku kan suka baca novel, nah yang kayak gitu. Jadi ada hal positif lain yang bisa kita kerjakan untuk menjaga semangat kita. Kalau dari aku sih gitu ya. Sendiri sih cara mempertahankan semangat belajar itu ya dengan mengingat perjuangan orang tuaku yang sudah menyekolahkan aku sampai sekarang. Jadi pastinya harus semangat biar bagaimanapun. Dan yang pastinya yang buat aku semangat belajar juga ya karena ada doi
Ya selalu semangatin aku kalau lagi down, dan kadang bantu-bantu juga kalau ada tugas yang susah. Ya mungkin itu. Ya, benar sih karena selain dari kita self talk, kita bicara pada diri sendiri, juga harus ada juga nih penyemangat dari eksternal gitu ya, seperti kayak dari Kak Yola ini kan ada yang menyemangati gitu kan, jadi semangat pun akan lebih terjaga gitu ya. Bener sih, overall aku juga kadang gitu sih karena lebih ke selain apa yang tadi aku sebutkan, juga aku lebih ke self talk, gimana sih caranya buat kita harus semangat, caranya buat kita harus semangat berbanyak, karena setiap orang beda-beda sih ya untuk mempertahankan semangat itu. Biar gimana pun pada intinya semua itu kembali kepada diri masing-masing, gimana caranya buat mempertahankan semangatnya. Ada yang kayak aku tadi, mungkin ada juga kayak Kak Diki, ada juga kayak Kak Yola, atau ada bahkan mungkin di luar sana teman-teman yang mendengar ini juga mempunyai cara masing-masing buat mempertahankan semangatnya gitu ya. Oke, mungkin terakhir nih buat kawan-kawan semua, buat teman-teman semua, mungkin ada beberapa patah kata itu yang mungkin bisa memotivasi mereka, saling kata-kata penyemangat sih buat kawan-kawan di luar sana yang mendengarkan ini. Silakan, dari siapa dulu? Mungkin dari Kak Yola dulu ya. Buat kalian semua, tetap semangat ya, walaupun banyak rintangan yang datang. Aku tahu kok sekarang ini lagi banyak-banyaknya tugas, lagi banyak-banyaknya deadline. Tapi aku yakin kita bisa ngelewatin semuanya. Aku tahu pasti kalian capek. Kalau capek istirahat boleh kok. Tapi setelah itu bangkit lagi ya. Karena kita punya mimpi, dan kita juga yang bisa mewujudkan mimpi itu. Semangat! Ya, kalau dari Kak Diki gimana nih Kak? Kalau untuk kata-kata penyemangat sendiri, kebetulan nih di kamar saya ada tertempel sebuah kutipan dari novel 5 cm karangan Doni Dirgantoro. Kata-katanya gini: mimpi-mimpi kamu, cita-cita kamu, keyakinan kamu, apa yang kamu mau kejar, biarlah ia menggantung, mengambang 5 cm di depan kening kamu. Jadi dia nggak akan pernah lepas dari mata kamu. Dan kamu bawa mimpi dan keyakinan kamu itu setiap hari. Kamu lihat setiap hari dan percaya bahwa kamu bisa. Apapun hambatannya, bilang sama diri kamu sendiri kalau kamu percaya sama keinginan itu, dan kamu gak bisa menyerah, bahwa kamu akan berdiri lagi setiap kamu jatuh, bahwa kamu akan mengejarnya sampai dapat. Apapun itu, segala keinginan, mimpi, cita-cita, keyakinan diri, biarlah keyakinan kamu 5 cm mengambang di depan kening kamu. Dan sehabis itu, yang kamu perlu cuma kaki yang akan berjalan lebih jauh dari biasanya, tangan yang akan berbuat lebih banyak dari biasanya, mata yang akan menatap lebih lama dari biasanya, leher yang akan lebih sering melihat ke atas, lapisan tekad yang 1000 kali lebih keras daripada baja, dan hati yang akan bekerja lebih keras dari biasanya, serta mulut yang akan selalu berdoa. Nah, kata-kata itu sering ya aku baca biar menumbuhkan kembali semangat aku. Wah, luar biasa nih guys. Dari dua kata penyemangat tadi dari Kak Yola tadi kan, intinya dari Kak Yola itu kalau ya capek ya boleh istirahat, tapi setelah istirahat kita juga harus lebih bangkit dari sebelumnya. Terus dari kutipan dari novel 5 cm tadi, aku juga pernah baca dan juga nonton itu filmnya. Luar biasa sih, itu sangat membuat semangat kita semakin terpacu. Ya, kalau dari aku sih cukup simpel aja sih kalau dari aku. Buat kalian yang di luar sana yang mungkin lagi dengerin ini, tetap semangat, dan kami juga di sini merasakan apa yang kalian rasakan, dan kalian tidak sendiri. Banyak di luar sana orang-orang yang seperti kalian yang mungkin diterpa banyak masalah ya, entah itu masalah teknis, masalah yang perkuliahan, atau di masalah apapun itu.
tetap jalani dengan senyuman, dan karena pada dasarnya senyuman juga yang akan meringankan segalanya. Dan kalian juga harus ingat bahwa di luar sana masih banyak yang orang-orang yang ingin berkuliah seperti kita semua yang ada di sini, tapi banyak terkendala dengan masalah yang lain-lainnya, dan kita diberikan kesempatan nih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencicipi, merasakan, dan bergelut di dunia universitas dalam hal sebagai mahasiswa dan belajar di perguruan tinggi. Jadi kita harus memanfaatkan secara baik, dan itu menjadi motivasi tersendiri buat kita yang ada di sini, dan kalian semua yang ada di rumah yang lagi dengerinnya. Itu sih kalau dari aku, kata-kata penyemangat dari aku terakhir ya. Oke, sudah sangat lama mungkin ya kita mengobrol di sini, dan banyak juga kita saling sharing, saling cerita apa yang kita rasakan selama 1 tahun ini, dengan mengenai bagaimana kita cara menumbuhkan semangat, dan bagaimana cara kita untuk mempertahankan semangat kita di dalam perkuliahan ini, di dalam perkuliahan online yang sudah luar biasa nih ya, sudah 1 tahun lebih. Jadi mungkin kita akhiri untuk malam hari ini, untuk siang hari ini, untuk kapanpun kalian mendengarkan hanya pada saat ini. Aku dari selaku tim dari produksi ini mengucapkan mohon maaf jika tadi selama perbincangan kami di sini mempunyai banyak salah kata dan ada yang kurang berkenan di hati kalian. Kami mohon di sini mohon maaf. Dari aku itu aja mungkin. Ya, mungkin cukup dari kami. Terima kasih, dan kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.